warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bertemu di satu majlis yang mulia, majlis ilmu, majlis untuk mempererat ukhuwah imaniyah. Majlis-majlis seperti ini merupakan majlis yang mendatangkan banyak kebaikan. Kita keluar untuk menuntut ilmu, dapat fadilah yang besar. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya menempuh satu jalan, dia keluar, dia berjalan untuk menuju satu tempat. Untuk apa dia menuju tempat tersebut? Untuk mendapatkan ilmu. Fadilahnya Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ini satu dari sekian banyak keutamaan kita hadir di majlis-majlis ilmu. Apalagi majlis ilmu tersebut dengan tujuan yang lain, niat yang lain, mempererat hubungan kekerabatan, persaudaraan. Ini juga memiliki fadilah dan keutamaan yang luar biasa. Oleh karena itu, karena besarnya fadilah dan ini termasuk amal ibadah, maka kita harus senantiasa memperhatikan niat-niat kita. Kita hadir di sini niatnya apa? Itu penting juga untuk kita perhatikan. Dan ini seringkali saya ulang, kehadiran kita ketika diundang pengajian, diundang untuk mendengarkan ilmu, hendaknya betul-betul untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk betul-betul agar jalan kita ke surga semakin mudah, sebagaimana tersebut di dalam hadis. Jangan sampai datang dengan niat-niat duniawi. Duniawi itu hanya karena ingin mendapatkan dunia, ya, hanya karena mungkin bawaan pulangnya enak, ya. Jangan sampai seperti itu. Ki pengajiannya ini Anissa ya, Anissa umpamanya, Anissa ini kalau pengajian ini mulai digawane akeh, ayo melok yuk. Nah, itu berarti niatnya apa? Makanan. Naudzubillah, dia hanya dapat itu saja. Fadilah dimudahkan ke surga tidak dapat dia. Pahala yang besar di akhirat tidak dapat dia. Atau niat yang lain, niatnya apa? Tak enak aku, sungkan. Jadi tidak mikir
mikir akhirat, tapi mikir dunia. Sungkan, aku tidak teko dak enak. Jadi jangan seperti itu. Kita ini kalau dak enak sama Allah. Dak enak sama Allah, ya Allah. Ini majlis disampaikan di dalamnya ayat-ayatmu, petunjuk-petunjuk bagi Rasulullah, saya nggak datang. Di mana rasa cinta saya kepadamu, ya Allah? Orang kalau cinta itu kan rindu mendengarkan petuah-petuah yang dicintai. Kita cinta kepada Allah, rindu mendengarkan firman-firman Allah. Kita cinta kepada Rasulullah, rindu mendengarkan ajaran-ajaran Rasulullah. Itu cinta sejati. Bukan rindu suguhan-suguhan, bukan rindu hanya dengan teriakan-teriakan atau slogan-slogan, tapi ilmu yang kita cari. Jadi sukanya sama siapa? Allah. Jangan sungkan sama manusia. Kalau kita sungkan sama manusia, mau berangkat sungkan, maka perbaiki niat dulu. Astagfirullah, aku sungkan lebih menungso ya. Maka kita harus perbaiki niat dengan niat. Kalau sudah mulai dari rumah kita niatnya karena Allah, ya Allah. Langkah kita, uang yang kita keluarkan naik becak, naik Grab, bensin yang kita keluarkan di tempat untuk menuju tempat-tempat, semua bernilai sedekah. Tidak ada satupun yang keluar yang tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia dianggap sebagai orang yang berjalan fi sabilillah. Jadi mudah-mudahan perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya dikaji ilmu Al-Quran dan Sunnah ini mudah-mudahan terus dijaga, dilestarikan, dan kita istiqamah untuk datang. Kalau mau datang, lihat fadilahnya. Istiqamah untuk datang. Memang pengajian itu tidak semenarik hiburan-hiburan. Ya, memang tidak semenarik. Tapi dampaknya, fadilahnya itu tentu jauh dibandingkan dengan majlis-majlis yang lain. Makanya saya katakan tidak semenarik itu kalau majlis ini umpamanya majlis yang isinya isinya pokoknya bukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ilmu. Atau majlis musik lah, samar. Masya Allah, itu peminatnya luar biasa. Sampai jam 2 dimulai. Majlis taklim, ya Allah. Ya. Majlis taklim, Masya Allah. Nanti muncul alasan-alasan yang sebetulnya bukan alasan. Kepalanya pusing, sikili loro, tapi kondangan sikili tidak loro. Ya, mudah-mudahan kita diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa hadir di majlis-majlis ilmu. Tujuan kita tidak lain untuk meraih ridhonya Allah. Tujuan kita agar kita mendapatkan petunjuk bagaimana cara kita beragama yang benar, apa jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW, sehingga kita betul-betul berjalan di jalan yang selalu kita minta setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini saya ingin menyampaikan materi dengan judul Ashrun Mujibatul Najah. Ada 10 hal yang menyebabkan seseorang itu selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Ini saya ambil dari tulisan Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Ini bukunya tipis, tapi sangat bermanfaat. Tipis, tidak tebal, tapi tidak mungkin saya baca semua. Saya baca semua, tidak pulang sampai itu, sampai asal tidak pulang. Walaupun tipis, tapi materinya padat. Tapi saya hanya mengambil tentunya poin-poinnya saja dan beberapa keterangan-keterangan yang ringkas. Kenapa kita harus mencari jalan keselamatan? Ya memang semua dari kita hidup ingin selamat.
Selamat itu nomor satu. Setiap orang bertindak, berbuat, tujuannya apa? Cari selamat. Dan keselamatan yang paling kita cari, keselamatan di mana? Di akhirat. Karena itulah tempat akhir manusia. Dunia ini hanya tempat persinggahan. Dunia ini hanya tempat kita mampir sebentar. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini tidak terasa hidup di dunia. Begitu cepat waktu berlalu. Ini yang disebutkan di dalam hadis Nabi, taqarrubuz zaman, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, zaman itu semakin cepat. Waktu itu berlalu semakin cepat. Sebetulnya waktunya sama. Gak berubah. Satu hari masih tetap 24 jam. Tapi rasanya itu begitu cepat. Tak kroso. Tak terasa. Itu kehidupan dunia. Yang terasa nanti di kehidupan akhirat. Dan ujung-ujungnya akhir dari tempat kita antara surga dan neraka. Dan mudah-mudahan kita masuk surga bersama-sama. Itu yang kita cari. Dan itu yang harus menjadi perhatian besar kita ketika hidup di dunia. Mengalahkan seluruh perhatian kita. Surga. Ya apa saya bisa masuk surga? Bagaimana saya bisa masuk surga? Itu harus menjadi kegelisahan kita, perhatian besar kita. Sungguh tidak cerdas manusia yang hidup perhatian besarnya untuk hidup di dunia saja. Itu tidak cerdas. Sekalipun bertitel, sekalipun sekolahnya tinggi, profesor, doktor, tapi tidak mikir akhirat, mohon maaf, itu orang bodoh dalam pandangan Islam. Orang yang cerdas itu orang yang memikirkan kehidupan setelah dia meninggalkan dunia ini. Sebagaimana dalam satu riwayat, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya dan dia beramal. Di dunia ini dia beraktivitas. Tujuannya apa? Lima ba'dal maut. Tujuannya untuk setelah kematian. Itu orang pintar. Jadi ibu-ibu kalau mau mengukur anak-anak kita cerdas apa enggak, lihat dia mikirkan akhirat apa enggak. Jangan bangga anak kita dokter kuliah di Jerman, enggak iso ngaji, ojo bangga. Mohon maaf, dalam pandangan Islam tidak pintar itu. Dan tidak perlu dibanggakan. Profesor anak saya, dokter semua. Tapi urip tidak mikir akhirat. Buktinya mana? Sholat diabaikan. Sholat berjamaah tidak digubris, tidak diindahkan panggilan Allah. Oh, nak, kamu belum pintar, nak, ya Allah. Kalau kamu sudah dapat dunia, nak, ojo tinggalkan akhirat. Kalau kamu sudah dapat dunia, tidak dapat akhirat, ya Allah, sengsara. Maka raih kehidupan akhirat, dan kehidupan akhirat yang kita cari adalah kehidupan syurgawi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan para sahabat Nabi dulu sekalian. Pertanyaan mereka itu seputar ini. Keselamatan di mana? Di akhirat. Pernah datang salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasulullah, man najah? Tunjukkan jalan keselamatan. Tunjukkan jalan keselamatan. Sahabat yang lain bertanya, "Ya Rasulullah, beri kami wasiat." Wasiat apa? Untuk bisa masuk ke dalam surga. Pertanyaan-pertanyaan mereka seputar surga, neraka, surga, neraka. Itu pertanyaan orang cerdas. Hampir tidak ada. Hampir. Ya, wallahu a'lam. Yang saya tahu tidak ada. Ya, sahabat Nabi datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, amalan pelaris rezeki." Amalan pelaris rezeki. Seperti yang sering ditanya, boleh enggak kita minta amalan pelaris rezeki? Hah? Ya boleh saja, tidak apa-apa.
Tapi kalau pertanyaannya terus pelaris rezeki, berarti yang ada di benaknya hanya dunia. Bahkan kalau kita lihat para sahabat Nabi Muhammad SAW, itu seputar keselamatan di akhirat, surga dan neraka. Karena penting, selamat itu diutamakan. Ada slogan apa? Utamakan selamat. Ya, tapi bukan merek apa? Makanan ya. Dan juga bukan selamat ya, selamat yang hidup ini ya. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian kita ibu sekalian. Terus kita harus mengingat, ya Allah, apakah sekarang saat ini seandainya saya diwafatkan oleh Allah, apakah saat ini saya sudah siap menghadapi kematian? Apakah amal saya saat ini bisa menyelamatkan saya ketika saya berpindah dari kehidupan dunia? Itu yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita. Yang pertama yang ditulis oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, Syekh Tarazak, adalah tauhidullah wa ikhlasuddin lillah. Ini fondasi. Ini yang harus kita perhatikan, yang pertama dan utama. Apa itu tauhidullah? Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan. Kenapa? Karena kalau seseorang beribadah kepada Allah, berbuat baik, berperilaku baik, berakhlak baik, tapi bertauhid, dia menyekutukan Allah, perilakunya, akhlaknya tidak akan menyelamatkan dia di akhirat kelak. Tauhid ini fondasi. Kalau gak ada bangunan Islam, selesai. Mau Anda berbuat apapun, kalau Anda tidak mentauhidkan Allah, tidak mengesahkan Allah, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, maka Anda tidak akan menjadi orang yang selamat dunia wal akhirah. Tauhid, dan inilah inti dari penciptaan manusia. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Abdullah bin Abbas mengatakan liya'budun, liyuwahhidun, untuk mentauhidkan aku. Sehingga seluruh nabi dan rasul ketika berdakwah pertama kali yang mereka ucapkan adalah beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhi segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama kali mereka ucapkan. Maka seorang muslim yang ingin selamat, ya, fa asasun najah wal falah yaumal qiyamah tauhidullah. Maka asas, fondasi keselamatan, fondasi kesuksesan di hari kiamat itu adalah tauhidullah. Wa hadhihi najatul hasila bitauhid ala naw'ain. Dan keselamatan yang didapatkan dari tauhid ini ada dua macam. Yang pertama, najatun min dukhulin nar. Fal mar'u in kana muhaqqiqan litauhid tahqiqan kamilan fa innahu lan yadkhulan nar. Sesungguhnya yang pertama, keselamatan yang pertama adalah selamat dari siksa api neraka. Dia tidak akan masuk neraka. Bagi siapa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi keistimewaan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Doa. Perbanyak doa. Yang ketujuh apa? Mulazamatul taubah wal istighfar. Senantiasa bertobat dan banyak istighfar. Itu juga menyelamatkan. Sudah, jangan banyak ngomong yang lain dulu. Perbanyak istighfar.
Dan ketika istighfar itu kita betul-betul ingin membersihkan diri. Astagfirullah. Jangan sampai istighfar kita itu hanya sudah seperti mesin yang berjalan tanpa dikontrol. Tapi ketika istighfar itu kita rasakan, ya Allah saya ini penuh dosa. Ya Allah saya mohon ampunan. Itu istighfar seperti itu membekas, perbanyak. Ya, saya sudah bacakan keutamaan dan seterusnya karena waktu yang tidak cukup. Yang keberapa tadi? Ketujuh. Yang kedelapan, agar kita selamat, hati-hati dengan penyakit yang namanya ujub dan iltirar, terperdaya dengan diri sendiri. Ya, hati-hati. Ini terutama bagi mereka-mereka yang sudah taat. Jangan kemudian ujub, saya lebih soleh, na'udzubillah. Ingat bahwa kita soleh, kita baik atas pemberian Allah. Dia belum baik karena Allah belum memberi hidayah. Itu hanya soal Allah yang memberi, bukan perbuatan saya. Itu harus kita ingat. Yang kesembilan, tadabburul hisab wal wuquf baina yadayillah. Ingat-ingat selalu kalau kita ingin selamat, ingat-ingat selalu bahwa kita ini nanti akan dihisab, dihitung amal-amal kita, dan kita akan berdiri di hadapan Allah sendiri-sendiri, tidak ada yang membela kita. Ingat, yang akan menjadi saksi apa? Lisan kita, seluruh anggota tubuh kita. Itu yang perlu kita ingat. Dan yang terakhir, jalan keselamatan. Apa ibu sekalian? Amar ma'ruf nahi munkar. Berdakwah. Maka orang itu kalau enggak mau pengen selamat harus berdakwah. Tidak boleh diam. Minimal dakwah kepada keluarga. Baca surat Al-Asr. Ya, baca surat Al-Asr. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada pertanyaan? Iya. 7 langsung 9? Iya, 8-nya belum. Kan ada lah, Oh iya. Iya ya. 7-nya apa tadi sudah? Iya. Terlalu khusyuk mendengarkan tadi. Kemudian sebesit ada pertanyaan saya waktu itu menjelaskan masalah tidak kemudian dia menanyakan apa bedanya dengan trinitas. Saya terbesit dengan saya semuanya cuma terdiam karena saya nggak berani menjawab karena ilmu saya nggak sampai. Ya, sahih. Ya Allah, itu orang yang menyamakan tauhid rububiyah uluhiyah dengan trinitas. Itu saya nggak tahu kok bisa kok justru harus ditanyakan kok bisa sampai menyamakan. Berarti dia tidak tahu tentang konsep tauhid rububiyah uluhiyah. Tauhid rububiyah uluhiyah itu apa? Penjelasan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari mana kata-kata rububiyah uluhiyah? Dari mana? Dari Al-Quran, sangat jelas gambar. Alhamdulillahirabbil alamin. Rububiyah. Alhamdulillah, ilah, uluhiyah. Itu sebetulnya sangat gamblang dan jelas, maka nggak perlu ditanggapi. Ya. Trinitas itu apa? Meyakini dalam satu oknum, satu Tuhan ada tiga oknum. Kita tidak seperti itu. Na'udzubillah. Itu hanya mempermudah orang memahami tauhid. Contohnya apa? Dulu agama Islam itu tidak ada pembagian akidah, akhlak, ibadah. Ada apa enggak? Tidak ada. Untuk mempermudah saja. Bahkan dalam bab fikih tidak ada bab-bab itu. Dalam ilmu bahasa ada ilmu nahwu, ilmu sharaf. Untuk apa? Mempermudah. Jadi sebetulnya tidak perlu ditanggapi, dan itu memang sudah menjadi hal yang bukan didiskusikan, menjadi hal yang sudah dijadikan bahan saling mencela di medsos kita. Kalau kita melihat seperti itu, nggak perlu ditanggapi. Itu salah satu jalan keselamatan. Al-firar minal fitnah. Itu fitnah. Jadi kalau kita menyampaikan yang kecuali dia punya
dalil yang memang betul-betul memberi petunjuk bahwa kita salah, ikuti. Tapi kalau kita jelas kita punya argumen, kita lihat betul-betul tidak menyimpang dan itu dalilnya jelas. Ada orang menggugat, mencela, tidak perlu. Saya punya cerita. Saya pernah mengomentari ada satu tayangannya di medsos. Karena itulah saya punya tanggung jawab. Jadi dia melakukan fitnah terhadap salah seorang ulama besar. Ya, saya sebut nama Syekh bin Baz. Fitnah. Tidak benar. Maka saya belikan, ya akhi, antum tidak benar. Syekh bin Baz tidak mengatakan demikian. Ini loh buktinya. Jadi ingin memfitnah. Apa yang terjadi? Saya dikeroyok gitu, dimaki-maki. Padahal saya membawa apa? Argumentasi, bahwa ucapannya argumentasi jelas, bisa mereka baca. Padahal mereka ini ngaku katanya ngikuti Nabi. Itu artinya, apakah perlu saya jawab? Saya tidak jawab, saya biarkan. Ya. Oh, ini sudah tidak benar, biarkan. Dimaki-maki. Padahal saya membawa bukti bahwa ucapannya mereka itu fitnah. Jangan. Itulah manusia. Ngakunya jadi ingin memfitnah. Apa yang terjadi? Saya dikeroyok gitu, dimaki-maki. Padahal saya membawa apa? Argumentasi, bahwa ucapannya argumentasi jelas, bisa mereka baca. Padahal mereka ini ngaku katanya ngikuti Nabi. Itu artinya, apakah perlu saya jawab? Saya tidak jawab, saya biarkan. Ya. Oh, ini sudah tidak benar, biarkan. Dimaki-maki. Padahal saya membawa bukti bahwa ucapannya mereka itu fitnah. Jangan. Itulah manusia. Ngakunya pengikut Nabi, keturunannya Nabi, ngakunya cinta Nabi, ternyata fitnah. Diajukan bukti, nggak mau terima, bahkan mencela kita. Saya baca, ya Allah, ya tersenyum aja, biarin aja. Dicaci maki, Wahabi, ini. Apa urusannya? Anda lihat bukti saya. Kalau saya keliru, kan sampaikan lagi. Ini loh, ente buktinya keliru. Ini loh saya bukti. Kan itu kan selesai. Itu namanya orang Islam yang berakhlak dan mengikuti Rasulullah. Karena kalau kita bicara dengan ilmu, kita berdebat dengan ilmu. Maka kalau kita lihat ada orang sudah berdebat, dah pakai ilmu, hanya mencela, menghina, tinggalkan. Sudah tinggalkan. Buat apa? Kita jaga kebersihan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup. Udah, ada yang tanya. Terlalu panjang saya menyampaikan tadi. Udah, kurang Ustaz. Kurang malah Ustaz. Kurang ngantuk nanti. Ya, kalau tidak ada kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma 'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka 'ada' ad-din. Allahumma ansur al-mustad'afin fi Filistin. Allahumma ansur al-mustad'afin fi Filistin. Allahumma ansur al-muwahhidin fi Filistin. Allahumma ansurhum 'ala aduwwihim ya rabbal alamin. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.